Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan video dengan tema cara hidup dari dividen saham BBCA tahun 2025. Apa saja yang akan kita bahas dalam video tentang cara hidup dari dividen saham BBCA tahun 2025? Yang pertama ada profil saham BBCA, kemudian yang kedua ada pemegang saham BBCA, yang ketiga ada pergerakan harga saham BBCA, yang keempat laba BBCA yang selalu positif, yang kelima saham BBCA yang rajin membagi dividen, yang keenam dividen yield yang cukup besar, ketujuh modal yang dibutuhkan, dan terakhir resiko penurunan harga. Profil BBCA, Bank Sentral Asia Tbk. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA dalam bidang usaha bank umum. Anak perusahaan diantaranya PT BCA Finance yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, dan anjak piutang. Kemudian ada BCA Finance Limited di bidang money lending, jasa pengiriman uang, dan PT Bank BCA Syariah yang bergerak di perbankan syariah. Ada lagi PT BCA Sekuritas yaitu penjamin emisi efek dan pialang perdagangan saham. Lalu ada PT Asuransi Umum BCA yaitu yang bergerak di bidang asuransi umum atau asuransi kerugian. Pada tahun 2017, BCA mendirikan PT Central Capita Ventura (CCV) guna mengikuti inovasi layanan keuangan berbasis digital. Produk dan layanan perseroan yaitu produk simpanan, layanan transaksi perbankan, perbankan elektronik, layanan cash management, kartu kredit, bank assurance, produk investasi, fasilitas kredit, bank garansi, fasilitas ekspor impor, dan fasilitas valuta asing. Pada tahun 2017, jumlah kantor wilayah ada 12, terdiri 146 kantor cabang utama, 856 kantor cabang pembantu, dan 244 kantor kas yang tersebar di seluruh Indonesia, dan satu kantor non-wilayah, yaitu satu kantor cabang utama dan satu kantor perwakilan di Jakarta Pusat. Lalu kita lihat pemegang saham BBCA. Di sini ada PT Dwi Muria Investama Andalan yang memegang sebanyak 67.730.000.000 lembar saham atau sekitar 54%. Lalu ada masyarakat non-warkat sebesar 52.270.000.000 atau sebesar 42%, dan pihak afiliasi pengendali sekitar 3 miliar atau 2,455%. Nah, PT Dwi Muria Investama ini merupakan anak usaha grup Jarum ya. Jadi induknya itu adalah Jarum Group yang dimiliki oleh Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono. Lalu kita lihat jumlah pemegang saham BBCA. Dari bulan November tahun 2024 hingga April 2025 atau selama 6 bulan terakhir terjadi peningkatan pemegang saham BBCA yang signifikan dari yang awalnya berjumlah 365.000 orang menjadi 480.000 orang atau naik sekitar hampir 120.000 orang ya selama 6 bulan terakhir. Lalu kita lihat pergerakan saham BBCA. Harga saham BBCA bergerak secara downtrend pada tahun 2024 ya, sekitar bulan Mei 2024 sampai Mei 2025. Dan sekarang sudah mulai recover. Kalau kita lihat harga tertinggi BBCA ada di harga 10.975 dan harga terendahnya selama 1 tahun terakhir di harga 7.275 dan saat ini harganya sebesar Rp9.000. Untuk pergerakannya sendiri dia sedang berada di bawah moving average 200, jadi belum bisa dibilang balik uptrend ya BBCA ini. Lanjut kita bahas laba BBCA yang selalu positif. Kita lihat dari revenue atau pendapatan dulu. Pada tahun 2020 pendapatan BBCA sebesar 78 triliun, 2021 naik sedikit menjadi 80 triliun, dan pada tahun 2022 naik 10% menjadi 88 triliun. Pada tahun 2023 naik banyak menjadi 104 triliun, dan pada tahun 2024 naik menjadi 112 triliun. Nah, kalau kita lihat dari 2020 sebesar 78 triliun ke 2024 menjadi sebesar 112 triliun, pendapatannya ini naik sekitar 35% ya selama 5 tahun terakhir. Lalu kita lihat net income atau pendapatan bersih. Pendapatan bersih BBCA pada tahun 2020 sebesar 27 triliun. Pada tahun 2021 naik menjadi 31 triliun dan pada tahun 2022 naik lagi menjadi 40 triliun. Pada tahun 2023 pendapatan bersihnya naik menjadi 48 triliun dan pada tahun 2024 naik lagi pendapatan bersihnya menjadi 54 triliun. Jadi ini bagus ya, pendapatan bersihnya selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Dari tahun 2020 27 triliun pendapatan bersihnya menjadi 54 triliun atau naik
sebesar 100 kali lipat, 100% ya, bukan 100 kali lipat, 100%. Padahal pendapatannya itu revenue-nya hanya naik sekitar 35%, tapi pendapatan bersihnya naik 100%. Ya, sangat efisien ya berarti BPJA ini. Lanjut kita lihat ke IPS pada tahun 2020 sebesar 220 per lembar. Lalu pada tahun 2021 naik menjadi 254 per lembar, dan tahun 2022 naik menjadi 330 per lembar. Tahun 2023 naik lagi menjadi 394 per lembar, dan pada tahun 2024 IPS-nya menjadi 444 per lembar. IPS ini ya net income ya, earning per share. Net income dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, ya, ketemulah IPS ini. Jadi hampir sama ya IPS dengan net income. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat dividen history BPCA. Nah, BPCA ini termasuk saham yang rajin membagikan dividen ya. Dividennya ada dua, yaitu dividen interim dan dividen final. Lalu kita lihat kalau dari tahun 2019 hingga tahun 2025, sekitar 6 tahun terakhir BCA tidak pernah absen bagi dividen. Dia selalu membagikan dividen, walau dividen yieldnya tidak besar ya, hanya sekitar 1% sampai 3% saja. Oke, lalu kita lihat dividen yield BPCA. BPCA konsisten memberikan dividen payout ratio di angka 47% sampai 68%. Dan dividen yield di angka 1% sampai 3% selama 6 tahun terakhir. Oke, yang terendah ini dividen payout rasionya 47% ya di tahun 2019, yaitu tahun dividen 2020. Lalu yang tertinggi dividen payout rasionya di tahun 2023, yaitu sebesar 68%, dan dividen yieldnya sebesar 2,68% itu pada tahun 2023 dan dibagikan di tahun dividen 2024. Untuk dividen yield sendiri yang tertinggi terjadi di tahun 2025 sebesar 3,57%. Ya, ini karena kemarin sempat ada penurunan harga ya. Pada tahun 2025 perbankan kan pada turun, jadi dividen yield-nya menjadi sedikit lebih besar. Oke, kita buat simulasi modal yang dibutuhkan untuk hidup dari dividen saham BPCA. Yang pertama, dengan asumsi biaya hidup 5 juta per bulan, maka biaya hidup setahun 60 juta. Dividen payout ratio BPCA 67,44% dan dividen per lembar 300, maka butuh 200.000 lembar saham atau 2.000 lot saham BPCA untuk memperoleh dividen 60 juta setahun. Harga per lembar BPCA saat comeback Rp8.400, maka modal yang dibutuhkan sebesar 1,68 miliar. Sangat besar ya. Lanjut, asumsi kedua yaitu dengan biaya hidup 10 juta per bulan atau 120 juta setahun. Dividen payout rasio BPCA 67% dan dividen per lembarnya 300, maka butuh 400.000 lembar atau 4.000 lot BPCA untuk memperoleh dividen 120 juta setahun. Harga per lembar BPCA saat comeback Rp8.400, maka modal yang dibutuhkan sebesar Rp3.360.000.000. Yang ketiga, dengan asumsi biaya hidup 20 juta per bulan, maka biaya hidup setahun 240 juta. Dengan dividen payout rasio 67%, maka dividen per lembarnya Rp300. Butuh modal berapa lembar, yaitu 800.000 lembar atau 8.000 lot saham BPCA untuk memperoleh dividen 240 juta setahun. Dengan harga saham per lembar BPCA saat comeback Rp8.400, maka modal yang dibutuhkan untuk mendapat dividen 240 juta sebesar Rp6.720.000.000. Lanjut ke resiko penurunan harga, yaitu kalau kita beli saham-saham yang bagi dividen, ada resiko penurunan harganya ya teman-teman. Setelah bagi dividen, harga saham biasanya turun senilai dividen yang dibagikan. Contohnya BPCA, jika dia membagikan dividen sebesar finalnya tadi 250, maka potensi penurunan harganya juga Rp250 senilai dividennya pada exit ya, exit dividen. Untuk mengatasinya, biar nggak turun terlalu banyak, maka teman-teman kalau mau cari dividen, maka membeli saham itu 1 bulan atau 2 bulan sebelum RUPS. Jadi kalau sudah ada pengumuman, oh saham BPCA ini mau RUPS di bulan April, nah belinya itu dari Februari teman-teman, dari Februari atau Maret sudah beli terlebih dahulu, biar kalau turun, dia turunnya nggak gede karena sebelumnya sudah beli di harga bawah. Oke, yang ketiga yaitu menjadi investor jangka panjang yang fokus pada dividen. Jadi teman-teman holdnya nggak cuma beberapa bulan ya setelah beli saham bagi dividen langsung dijual, nggak gitu, tapi hold bertahun-tahun, jadi tiap tahun dapat dividen. Nah, nanti balik modalnya dari dividen, kemudian
nilai investasinya juga naik secara jangka panjang karena perusahaannya selalu bertumbuh, selalu pendapatannya naik, pendapatan bersihnya naik, IPS-nya naik, kemudian dividennya juga bertumbuh. Nah, begitu. Oke, kita lihat sekarang contohnya yaitu di BPCA ya. Ini yang D itu bagi dividen itu dia sebelumnya merah ada candle sedikit, lalu setelah itu bagi dividen Rp250, dia candle merah cukup dalam ya di angka D itu, di huruf D itu. Tapi setelahnya dia berhasil rebound. Nah, teman-teman bisa beli sebelum bagi dividen, kemudian setelah bagi dividen di hold dulu. Nanti tunggu kalau mau jual setelah dia rebound, setidaknya balik modal gitu ya, BEP, atau jual kalau sudah profit. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.